Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan logika Fuji untuk menentukan jumlah produksi beras berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan. Studi kasus UD Sregar Wonomulyo. Abstrak. Keuntungan yang maksimal diperoleh dari penjualan yang maksimal. Apabila jumlah produk yang diproduksi oleh perusahaan kurang dari jumlah permintaan, maka perusahaan akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan sebaliknya. Oleh karena itu, perencanaan jumlah produk dalam UD Sregar sangatlah penting agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan tepat dan dengan jumlah yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan jumlah produk antara lain jumlah persediaan dan jumlah permintaan. Penulisan dan pembahasan pada penelitian ini adalah tentang metode Fuji, case class diagram, object diagram, activity diagram. Penerapan Fuji untuk menentukan jumlah produksi berdasarkan jumlah permintaan dan persediaan. Dan rencana from penerapan logika Fuji untuk menentukan jumlah produksi barang berdasarkan data yang data persediaan dan jumlah permintaan pada UD Sregar untuk membuat perencanaan program yang diharapkan dapat diaplikasikan dan dipakai sehingga membantu proses penutupan yang diharapkan jumlah produksi berdasarkan persediaan dan permintaan pada UD Sregar logika Fuji dan menentukan jumlah produksi beras berdasarkan jumlah persediaan dan permintaan yang telah dibangun dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan dengan nilai kebenaran mencapai 98%, 49%. 1. Pendahuluan. Indonesia adalah negara agraris di mana sebagian penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peran penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Salah satu hasil terbesar dari pertanian Indonesia adalah padi yang diolah menjadi beras. Petani tidak perlu mempermasalahkan persediaan beras untuk keperluannya karena mereka bisa menanam dan mengolah sendiri. Yang menjadi permasalahannya adalah tidak semua masyarakat berpotensi sebagai petani, sehingga sebagian membeli dan memperhatikan jumlah persediaan beras agar dapat memenuhi kebutuhan pokok. Karena beras merupakan pangan pokok bagi manusia, terutama bagi manusia Indonesia Kabupaten Polowali, Mandar, dan belum tergantikan posisinya sebagai sumber energi. Meskipun sumber bahan makanan pokok lainnya cukup banyak. UD Sregar yang berada di desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, perusahaan ini bergerak di bidang produksi beras. Pengertian beras adalah bagian bulir padi atau gabah yang telah terpisah dari sekam. Beras sendiri secara biologi adalah bagian biji padi yang terdiri dari eleurin, lapis telur yang sering kali terbuang dari proses pemisahan kulit. Endosperma, tempat sebagian besar pati dan protein beras berada. Pati beras tersusun dari dua polimer karbohidrat, yaitu amilosa dan amiloprotein. Beras dimanfaatkan terutama untuk diolah menjadi nasi. Keuntungan yang maksimal diperoleh dari penjualan yang maksimal. Penjualan yang maksimal artinya dapat memenuhi permintaan yang ada. Apabila jumlah produk yang diproduksi oleh perusahaan kurang dari jumlah permintaan, maka perusahaan akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sebaliknya, apabila jumlah produk yang diproduksi jauh lebih banyak dari jumlah permintaan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, perencanaan jumlah produk dalam suatu perusahaan sangatlah penting
agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan tepat dan dengan jumlah yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah produk antara lain jumlah persediaan dan jumlah permintaan. Logika Fujii merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ketidakpastian. Logika Fujii dianggap mampu untuk memetakan suatu input ke dalam suatu output tanpa mengabaikan faktor-faktor yang ada. Logika Fujii diyakini dapat sangat fleksibel dan memiliki toleransi terhadap data-data yang ada. Salah satu model aturan Fujii adalah yaitu model yang sering digunakan untuk membangun sebuah sistem yang penalarannya menyerupai intuisi atau perasaan manusia. Proses perhitungannya cukup kompleks sehingga membutuhkan waktu relatif lama. Tetapi model ini memberikan ketelitian yang tinggi. Dengan adanya masalah tersebut, maka untuk menentukan jumlah produksi dalam memenuhi permintaan konsumen yang fluktuatif diperlukan suatu alternatif pemecahan. Masalah tanpa menambah fasilitas yang ada, yaitu dengan mengaplikasikan metode Fujii. Penerapan metode Fujii dalam perencanaan jumlah produksi diharapkan perusahaan dapat mengatasi fluktuasi permintaan konsumen dengan biaya produksi yang minimal. Maka pada penelitian ini akan diterapkan logika Fujii untuk menentukan jumlah produksi barang berdasarkan data-data dan jumlah permintaan pada UD Siregar. 2. Dasar teori. Pengertian persediaan bahan baku. Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang masih menunggu penggunanya dalam suatu proses produksi. Unified Modeling Language atau dalam kurung UML. Menurut Bots, UML adalah bahasa pemodelan dengan tujuan umum visual yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari perangkat lunak sistem, atau the Unified Modeling Language UML is a general purpose visual modeling language that is used to software. Model proses prototipe. Menurut Raymond dan Skill, prototipe adalah suatu versi sistem potensial yang didesain bagi pengembang dan calon pengguna yang dapat memberikan gambaran bagaimana kira-kira sistem tersebut akan berfungsi bila telah disusun dalam bentuk yang lengkap. Proses dalam memproduksi suatu prototipe disebut prototype. Tujuan metode prototyping adalah menghasilkan prototipe secepat mungkin, bahkan dalam satu malam, dan memperoleh umpan balik dari pengguna yang memungkinkan prototipe untuk ditingkatkan secepat mungkin. Proses ini bisa diulang beberapa kali sehingga menghasilkan prototyping dianggap sempurna. Metode prototyping sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi, tidak hanya sekedar suatu evaluasi dari metode pembangunan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Structural Query Language atau SQL. Menurut Grove, SQL adalah alat untuk mengatur, mengolah, mengambil data yang disimpan oleh database komputer. Pengertian Fujii. Menurut Sri Kusuma Dewi dan Purnomo Hari,
Logika Fuji dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu tentang logika Fuji yang modern dan metodis baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Padahal sebenarnya konsep tentang logika Fuji itu sendiri sudah ada pada diri kita sejak lama. Menurut Agus Naba, sebuah metodologi berhitung dengan variabel kata-kata atau linguistic variable sebagai pengganti berhitung dengan bilangan. Kata-kata yang digunakan dalam Fuji Logic memang tidak sepresisi bilangan, namun kata-kata jauh lebih dekat dengan intuisi manusia. Manusia bisa langsung merasakan nilai dari variabel kata-kata yang sudah dipakai sehari-hari. Demikianlah, Fuji Logic membutuhkan ongkos yang lebih murah dan memecahkan berbagai masalah yang bersifat Fuji. 3. Hasil dan pembahasan. Metode penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Studi literatur. Pada penelitian ini akan melakukan pencarian, pembelajaran, dan berbagai macam literatur, dan ini khususnya yang diberikan dengan penerapan logika Fuji untuk menentukan jumlah produksi. 2. Observasi. Melakukan pengamatan terhadap data yang diteliti. Melakukan interview dengan pihak-pihak yang berkaitan. 3. Browsing atau searching. Melakukan pengamatan ke berbagai macam website di internet, menyediakan informasi yang relevan dengan permasalahan dalam penerapan logika Fuji. Tahap proses penghitungan metode Fuji. Pada tahap proses penghitungan metode Fuji, yang dilakukan adalah pembentukan himpunan Fuji. Pada metode Fuji, baik variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan Fuji. Dalam penentuan jumlah produksi, barang berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan. Variabel input dibagi menjadi dua, yaitu variabel persediaan dan permintaan, serta satu variabel output yang diproduksi. Penentuan variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan domain tersebut, selanjutnya ditentukan fungsi keanggotaan dari masing-masing variabel. Metode prototyping, pengumpulan kebutuhan. Penelitian melakukan pengumpulan kebutuhan dengan menganalisis dan merancang penerapan metode logika Fuji untuk menentukan jumlah produksi barang berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan pada Bundesreger. Membangun prototipe. Use case diagram penerapan metode logika Fuji untuk menentukan jumlah produksi. Use case menerapkan metode logika Fuji untuk menentukan jumlah produksi berdasarkan persediaan dan permintaan. Ini menggambarkan urutan langkah-langkah yang syarat tidak saling terkait. Sekian penjelasan logika Fuji dari saya. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.